Ya, selanjutnya saya akan melakukan penilaian terhadap fungsi motorik pada pasien ya. Fungsi motorik pada pasien kita gunanya kita mengetahui ya apakah motorik pasien itu bekerja secara normal pada bagian otot-ototnya ya, apakah ada hipotoni, hipertoni dan lain sebagainya ya. Sebelum melakukan, saya mencuci tangan terlebih dahulu. Ya, sudah selesai ya Bapak Bram. Jadi kali ini saya akan melakukan pemeriksaan fungsi motorik ya. Nanti mungkin agak kurang nyaman sedikit ya, cuma saya akan bekerja sebaik profesional mungkin. Bapak Bram bersedia toh? Iya. Ya, bersedia toh. Nah, kemudian yang pasti pertama kita lakukan inspeksi keseluruhan otot-otot baik ekstremitas ya maupun otot-otot yang ada pada anggota tubuh lainnya ya. Kita lihat pada ekstremitas di sini ototnya itu adalah normotrofi, artinya normal, tidak ada hipertrofi atau pembesaran dan juga tidak ada atrofi atau hipotrofi atau namanya pengecilan pada otot. Nah, setelah kita inspeksi, baru kita lakukan penilaian terhadap tonus otot. Ya, kalau kita menilai di penuntun, ya kita melakukannya dengan fleksi tangan, ya, kemudian kita jatuhkan. Nah, kita jatuhkan ke bawah, begitu juga dengan kaki, ya, kaki kita fleksikan 90 derajat. Ya, Bapak Bram bisa lemas, ya. Kemudian kita nilai jatuhnya pasien, apakah ada tahanan atau tidak ada ya untuk menilai tonus ototnya ya. Kemudian itu kita lakukan pada tangan kanan serta tangan kiri dan kaki kanan kaki kiri. Cuma kemarin di video itu dicontohkan kita bisa melakukannya dengan cara tonus otot kita pegang pada bagian bicep, ya. Kemudian kita gerakan pasien relax, kita gerakan secara fleksi begini. Kita nilai tonus ototnya. Di sini normal ya, tonus ototnya normal. Kalau tonus ototnya kita rasa pas kita fleksikan itu tampak lemas dan lemah, nah itu maka hipotoni. Kalau dia tampak kita gerakan begini keras baru ada tahanan, nah itu adalah hipertoni, artinya tonus otot meningkat. Nah, kita lakukan pada tangan kanan serta tangan kiri sebagai bentuk perbandingan. Itu juga pada kaki ya. Kaki kita lakukan dengan menggerakkan, kita nilai pada otot hamstring. Ya, kita lakukan gerakan seperti ini ya. Nah, kita nilai tonus ototnya juga apakah hipotoni, hipertoni ataupun normal ya. Di sini normal. Kita lakukan pada kaki kanan dan kaki kiri sebagai perbandingan. Di sini normal dua-duanya ya. Setelah itu yang terakhir kita lakukan fungsi kekuatan otot ya. Bapak Bram ya bisa angkat tangannya. Ya, angkat tangan. Kemudian nanti saya berikan tahanan nih Bapak Bram. Bapak Bram bisa lawan tahanan yang saya berikannya. Dulu Bapak Bram tahan. Nah, di sini pasien tampak bisa menahan tahanan dan melawan gravitasi ya. Bapak Bram turunkan. Kita lakukan pada tangan ya, kemudian pada kaki juga ya. Bapak Bram bisa angkat kakinya. Nah, ini kita angkat ya, kita berikan tahanan ya, pasien bisa menahan dan melawan gravitasi ya. Kita lakukan pada anggota tubuh gerak kanan dan kiri. Nah, kita bandingkan apakah ada perbedaan. Nah, untuk kekuatan otot itu normalnya itu adalah 5, artinya dia bisa menahan tekanan dari pemeriksa dan juga melawan gravitasi. Kalau dia 4, dia bisa melawan tahanan yang ringan dan juga bisa melawan gravitasi. Itu kalau 4. Kalau dia 3, ya, kalau dia 3 itu bisa melawan kalau dia 3 itu dia tidak bisa melawan tahanan, cuma masih bisa dia melawan gaya gravitasi, tapi tidak bisa walaupun tahanan ringan ya untuk 3. Untuk yang kedua itu dia bisa menahan tidak bisa melawan gravitasi apalagi tahanan ringan ya. Kemudian yang ke satu itu bisa kita rasakan kontraksi yang sangat minimal sekali dari otot-ototnya. Contohnya di jari ya, kita gerakkan jarinya, kita rasakan itu kontraksi yang minimal sekali dari otot-otot jari. Artinya kontraksinya bisa dirasakan ya, karena sangat minimal. Untuk nilai 1 dan untuk nilai 0 itu tidak ada sama sekali kontraksi dari otot pasiennya. Bapak Bram, pemeriksaannya sudah selesai ya. Oke. Kemudian saya